Ya, selanjutnya tata cara menginput transaksi pendapatan dan biaya pada unit usaha perdagangan di aplikasi BUMDes Pro. Seperti yang teman-teman tahu, kita jelaskan sebelumnya. Di sini yang kita input ini adalah unit usaha yang jasa, ya, misalnya Pamsimas, kemudian yang lain-lain ya, pasar desa, ini masuknya di unit jasa, masukkan langsung saja di sini. Tapi kalau yang perdagangan atau simpan pinjam itu masuknya di menu aset, langsung mendaftarkan unit usahanya. Kita langsung saja masukkan unit usaha perdagangan, misalnya ini pengemukan kambing, ya kita tambahkan di sini. Nah, ini kambing sudah masuk, sehingga teman-teman tinggal nambahin persediaan kambingnya. Ini di unit kambing ini sudah masuk. Nah, kita langsung saja untuk proses pengadaan. Nah, untuk proses pengadaan teman-teman pastikan dulu kasnya mencukupi ya. Misalnya kita mau beli 30 ekor dengan harga sejuta rata-rata, misalnya 30, ini kasnya baru ada 17,9. Jadi kita harus narik dulu uang dari bank ya, misalnya kita tarik 20 juta ya dari bank Jateng, ini kita tarik misalnya 20 juta. Nah, teman-teman jangan keliru, ini ketik kurang ya, sehingga kita tarik tuh maksudnya kita kurangi, sehingga nanti yang di bank yang awalnya 150 ini tinggal 130, sehingga uangnya sudah ada di kas ya, siap untuk digunakan. Nah, selanjutnya kita pengadaan nih, teman-teman masukkan dulu di bagian persediaan. Nah, kita anggaplah inventaris nih, kita beli kandang ya, misalnya kandangnya 6 juta lah, 6 juta, masukkan di sini. Kita masukkan kandang kambing ya, kandang sederhana ya, kambing pakai bambu. Nah, kita misalnya masukkan dulu ya biar pantas nih. Nah, jumlahnya 1 unit, nilainya misalnya 6 juta. Waktu ekonomisnya 6 tahun lah, anggapnya begitu ya. Nah, sehingga nanti ada tempatnya. Nah, kita mulai pengadaan. Nah, ini kita cek dulu di kas. Nah, kasnya masih cukup nggak? Oh, 31 masih cukup. Kita masuk ke menu persediaan. Teman-teman masukkan di sini nama barangnya ya. Ini adalah kambing anakan misalnya ya, kambing anakan, satuannya ekor. Nah, kemudian HPP-nya ini 1 juta ya, atau nilai pembeliannya berapa. Nah, karena kita belum tahu nih mau jualnya berapa, apakah 1,5 atau 1,3 atau 1, berapa, kan kita nggak pasti, maka isi dengan angka yang sama. Jumlahnya 30 ekor misalnya, kita pilih simpan. Oke, kita punya stok sebesar 30 ekor dengan nilai total 30 juta. Nah, ini kita cek di laporan keuangan teman-teman. Di laporan keuangan posisinya sudah ada di persediaan sebesar 30 juta. Ini untuk pengadaan dagang sudah masuk. Nah, bagaimana kalau pada saat proses penjualan? Nah, pada saat proses penjualan teman-teman tinggal masuk ke persediaan. Misalnya terjual 1 ekor nih, kita ganti aja angka 1, kemudian kita pilih tombol hijau di sini. Nanti sapinya akan berkurang 1 sehingga tinggal 29 ekor. Nah, nanti kalau teman-teman beli dengan harga yang berbeda, tinggal nambahin lagi barang yang baru. HPP-nya mungkin nggak sejuta ya, mungkin beda. Jadi seperti itu. Kita cek ke sini, barangnya tinggal 29, cuman uang yang kita terima kan nggak sejuta. Misalnya uang yang kita terima 1,3, kita tinggal ganti uang yang masuk menjadi 1,3 misalnya 1,3, kita ganti angkanya sesuai dengan transaksi yang kita terima, sehingga ada keuntungan sebesar 300.000 ya. KPP nya kan sejuta nih, kita jualnya 1,3. Nah, kita cek di bagian laba rugi, bener nggak masuk 300.000. Nah, 1,3 ini omsetnya ya, kemudian HPP nya 1 juta ya, berarti untungnya 300.000. Nah, misalnya lagi ada penjualan 2 ekor di bagian persediaan, kita terjual 2 ekor dengan nilai 2,8 ya, misal kita tambahin aja 2 ya, jadi tadinya 2 kita tambahkan seperti ini, boleh langsung diganti juga boleh, kemudian klik tombol hijau, maka nilainya itu tinggal 27. Nah, karena kita nerimanya uang 28 ya, kita masuk ke sini, kita ganti angka 2 juta ini menjadi 2,8 sesuai dengan nominal yang kita terima dari hasil penjualan.
kita ganti 2,8, kemudian klik update. Nah, sehingga nanti ini uang yang kita terima sesuai dengan nilai transaksi. Nah, sehingga nanti kita cek di sini teman-teman, di laba rugi ini sudah masuk nilai penjualan kambing 4,1 dengan HPP-nya adalah 3 juta dari 3 ekor ya. Jadi 3 ekor kita terima 4,1, HPP-nya 3 juta, berarti ada keuntungan 1,1 dan seterusnya. Nah, kalau ada biaya-biaya teman-teman, tinggal masuk di sini buku kas. Misalnya nih untuk pakan ya, untuk atau honornya pekerja nih. Misalnya honornya pekerja. Honor ya, misalnya 500.000 lah untuk yang jaga misalnya saja. Ini contoh transaksi yang sederhana. Kemudian kita masukkan ke biaya operasional dari kambing. Ya, ini sebenarnya HPP dan biaya operasional digabung ya teman-teman. Nah, sehingga nanti honor masuknya di operasional di sini. Masukkan nanti di sini di HPP-nya, dan yang tadi 3 juta menjadi 3,5 ya teman-teman, begitu ya, dan seterusnya. Nah, gimana kalau nanti ada kambing yang mati? Nah, ada kambing yang mati, misalnya 2 ekor mati nih, berarti kan ruginya senilai 2 juta. Nanti teman-teman tinggal masuk di sini, mati 1 ekor lah, 1 ekor kan tadi jadi 4. Kita klik tombol hilang, kemudian pilih enter di sini. Nanti 1 ekor itu akan menjadi biaya ya teman-teman. Ini di sini di kas ini nggak muncul, nggak berkurang angkanya, tetapi nanti munculnya di biaya penggemukan. Di unit penggemukan ini akan muncul biaya senilai dengan jumlah kambing yang mati ya. Tadinya 3,5, sekarang 4,5 ya, seperti itu, dan seterusnya dan seterusnya. Nanti kalau sudah tutup buku teman-teman, anggaplah ini tutup buku nih, nanti teman-teman masuk ke persediaan, kemudian nanti teman-teman reset ya. Reset ini tujuannya adalah merubah jumlah akhir menjadi jumlah awal. Kita reset ya, kita klik reset. Nah, apakah yakin di reset? Ya. Nah, kalau di reset ini dia hanya merubah nilai akhir menjadi nilai awal, sehingga nanti kalau Bapak Ibu mau ke setiap bulan boleh, setiap tahun juga boleh. Kalau bisa sih setiap tahun saja, sehingga nanti keluar masuknya itu akan lebih jelas. Nah, ini kalau misalnya beli lagi ya tinggal masukkan di sini. Misalnya beli lagi 5 nih. Nah, tinggal klik, nanti akan masuk 5. Sehingga total akhirnya 31. Cek di kas, jangan sampai minus ya. Ini uang 5,5 keluar 5 juta, jadi tinggal sisanya 500. Nah, ini laporan keuangannya sudah jadi teman-teman, tinggal cek di situ ya. Itu dari persediaannya ada 31 juta dengan keuntungan yang sedang berjalan adalah 2,8 dari unit-unit yang ada di BUMDes. Nah, unitnya apa saja? Ini ada sampah, internet, wisata, sama kambing. Ini kambingnya masuknya rugi ya ini, karena tadi ada kematian. Nah, ini bulan kita input di bulan Agustus ya. Kalau teman-teman input secara faktual, ini akan terinput secara tertib ya, setiap bulannya sesuai dengan real time-nya. Tapi kalau misalnya inputnya rapel ya, nanti di buku kasnya teman-teman ubah tanggalnya sesuai dengan tanggal transaksi ya. Misalnya tanggal 7 ternyata tanggal 30 ya, tinggal diganti angka tanggalnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.